Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, seperti biasa sebelum belajar kita membaca doa. Tapi ibu ingin menanyakan, apa semua hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah, berarti semua sehat-sehat ya. Berarti kita hadir semua. Oke, sebelum belajar kita baca doa. Tolong satu orang untuk memimpin doa. Silakan Yasmin, pimpin doanya. Ada berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad ya Rasulku. Rabbi zidni. Amin. Oke, baiklah, setelah berdoa kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai bahasa Indonesia. Materinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Subtopiknya adalah teks narasi sejarah dan legenda. Kemarin kita telah pelajari tentang teks narasi tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Masih ada ingat? Masih. Kapan dicetusnya Sumpah Pemuda? Tanggal berapa? Iya, bagus. Tanggal 28 Oktober 1928. Yang berbunyi, ada 3 bunyinya, yaitu yang pertama apa? Bertumpah darah yang satu, air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia. Tinggi bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Oke, Ibu akan menanyakan apakah kalian sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Sudah. Masih ingat apa-apa saja? Masih. Coba Ibu mau lihat, mau dengar. Tidur. Bangun tidur. Apa yang dilakukan setelah bangun tidur? Salat. Berarti salat kita hubungannya dengan kecintaan kita kepada Allah. Itu berarti beribadah ya. Terus itu apa lagi? Berolahraga. Kalau berolahraga itu kecintaan kita kepada siapa? Ke tubuh sendiri biar sehat. Kemudian apa lagi? Gemar belajar. Nah, kalau gemar belajar, apa yang kalian lakukan untuk gemar belajar? Belajar di malam hari ya. Mempersiapkan segala sesuatu mengenai untuk kita berangkat ke sekolah. Kemudian apa lagi? Makan sehat dan bergizi. Kalian tadi pagi ada makan? Ada. Makanannya apa saja? Ada buah? Nasi, apa lagi? Sayur. Kalau di tempat sekolah kita biasa melakukan makan bergizi itu hari apa? Hari Rabu. Makan sehat, bergizi. Itu kecintaan kita kepada siapa? Untuk diri sendiri. Sehingga kita menjadi kuat dan sehat. Kemudian apa lagi? Bermasyarakat. Bagaimana cara kita bermasyarakat? Saling tolong menolong, saling menyapa, juga termasuk dalam
Iya, dalam keluarga kita juga seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa satu lagi? Siapa tidur yang cepat tadi malam? Ayo. Ya, bagus. Kalau kita tidur cepat, waktu bangun, badan kita sehat. Jadi kita tidak lagi hoyong-hoyong kalau bangun. Itu ya. Baik. Sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Coba dibaca. Boleh baca bersama-sama. Yuk. 1. Yang kedua, menyajikan informasi penting dari teks narasi, sejarah, dan legenda yang dibaca, dipirsa atau disimak dalam bentuk mitos. Ya, cinta Allah, cinta lingkungan, dan cinta negara. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah? Ini kita akan nanti kita tampilkan teks narasi dari legenda Laut Tawar. Jadi legenda Laut Tawar itu menyoroti nilai-nilai cinta Allah. Artinya Allah memberikan kepada kita alam yang indah sehingga kita harus melestarikannya. Kemudian kita melestarikannya dan yang diberikan itu adalah merupakan kekayaan alam dari bangsa kita, yaitu merupakan wujud kita untuk negara kita. Jadi, lintas ilmu yang berhubungan dengan keindahan atau kelestarian lingkungan, ini berhubungan dengan Al-Quran. Ini adalah ayat Al-Quran Ar-Rum, ayatnya 41. Coba, siapa yang baca? Silakan, Akila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sekarang coba ya, artinya sama-sama semua baca. Kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, bagus. Terima kasih Ananda Akila. Boleh silakan duduk kembali. Oke, baiklah. Ibu akan menampilkan sebuah video yang berjudul cerita rakyat. Ibu akan menampilkan daerah kita, yaitu cerita Laut Tawar. Oke, coba lihat. Ibu menampilkan video cerita rakyat Aceh, legenda Putri Pukes dari Laut Tawar. Kalian sudah pernah melihat videonya? Belum. Di mana itu kejadiannya? Di Takengon. Kalian tahu asal usulnya dari mana? Belum? Belum ya? Belum tahu ya? Oke, baik. Kita akan melihat videonya nanti. Setelah video ini ada pertanyaan lagi ya. Kita simak sama-sama ya. Berjudul Legenda Putri Pukes dan Laut Tawar. Pada zaman dahulu, di dataran tanah Gayo, hiduplah seorang putri yang cantik cerita. Ia bernama Putri Pukes. Sang putri menyukai seorang pangeran dari kerajaan lain. Ia adalah pangeran pertama yang aku temui. Putri Pukes mengatakan kepada kedua orang tuanya, pangeran di negeri yang jauh di sana. Sangat kau aku ingin bersamanya. Bagaimana menurut ayah dan ibu? Janganlah, nak. Rumahnya sangat jauh. Benar, kami khawatir padamu. Meskipun tidak direstui, Putri Pukes tidak menyerah. Ia terus meyakinkan kedua orang tuanya. Tapi ayah, ibu, selain ia tampan, ia juga seorang pangeran yang bertanggung jawab dan bijaksana. Bukankah itu artinya ia pemuda yang baik? Akhirnya, orang tua Putri Pukes merestui hubungan mereka. Baiklah. Sepertinya kau
Jadi aku memutuskan untuk menyusulnya ke sana. Kedua orang tua Putri Pukes sangat sedih. Pergilah nak, bersama para pengawal. Baik ayah, sang ayah mengelus kepala putrinya dan berkata, Kau harus ingat satu hal. apa ayah? Setelah langkah terakhirmu di wilayah kerajaan ini, janganlah sekalipun kau menoleh lagi ke belakang. Putri Pukes menyanggupi. Ia pun menempuh perjalanan dengan para pengawalnya. Di sepanjang jalan, Putri Pukes sedih karena meninggalkan kedua orang tuanya. Tapi di sisi lain, ia merindukan suaminya. Mulai sekarang, aku harus berpisah dengan ayah dan ibu. Tidak pernah aku sangka sebelumnya. Kemudian, karena tubuh Putri Pukes sangat keras seperti batu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa seperti ini? Batu Putri Pukes masih bisa dilihat. Bentuknya membesar di bagian bawah, tetapi bentuk sanggul dan kepalanya masih bisa dikenali. Legenda Putri Pukes ini sangat terkenal. Menurut kepercayaan penduduk setempat, batu tersebut membesar karena Putri Pukes terus menangis, sehingga air matanya menumpuk di bawah. Dan karena hujan yang sangat lebat, aliran air menjadi terbendung, sehingga terbentuklah danau yang dikenal dengan Danau Laut Tawar. Oke, setelah kalian melihat video tadi, Ibu ingin menanyakan, kenapa Putri Pukes mengaras menjadi batu? Iya, dia tidak mendengar atau mengingat pesan dari orang tua. Apa pesan dari orang tuanya tadi? Iya. Jadi pesan orang tuanya tadi sebelum pergi jangan pernah menengok ke belakang. Kemudian dia berubah jadi batu. Apa sebab? Mungkin karena kedinginan ya. Kedinginan bersamaan dengan pesan orang tuanya sehingga dia berubah menjadi batu. Sudah, sekarang kita akan memberikan tugas kelompok, tapi sebelum itu kita breaking dulu ya. Ayo ya. Oke, semuanya kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu lagi ya. Tepuk damkar ya. Tepuk damkar. Semprot. Oke, baik. Jadi kelompoknya telah Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok dahlia, ada kelompok apa itu ya? Anggrek, kelompok mawar, ini kelompok. Berarti ada 4 kelompok. Ini LKPD sama Ibu, kalian kerjakan sesuai dengan perintahnya. Yang pertama kalian membaca dulu. Ini di sini sudah ada teks legenda tadi ya. Jadi dibaca dulu, kemudian nanti kalian disuruh mengidentifikasi pokok-pokok informasi yang penting. Kemudian membedakan mana mitos dan mana fakta dalam cerita tadi ya, Laut Tawar ya, cerita Laut Tawar. Kemudian kalian harus mampu menganalisis pesan moral terutama cinta lingkungan yang ada di dalam cerita. Di sini sudah ada ya, Ibu bagikan ya. Tulis kelompok dulu ya. Nama kelompok. Ini pada saat mengerjakan ini kalian harus bergotong royong. Artinya jangan dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo ya. Ini kalian baca dulu tadi. Baca dulu. Baca dulu ini. Kan? Udah dibaca. Nanti dilihat mengidentifikasi ide pokok apa saja dalam paragraf pertama, kedua, ya kan? Ya, ini kalian ya. Lihat nanti yang mitos atau fakta. Ini di checklist ya. Di checklist ini sesuai dengan pertanyaannya apa? Ya. Di checklist. Checklist mana yang benar. Ini dibaca dulu. Udah dibaca, lihat ide pokoknya apa. Ya. Kemudian kalian harus bisa membedakan
mitos dan fakta. Di sini nanti di checklist. Nah, checklistnya di sini. Yang mana yang benar, ya, checklist ya. Kemudian nanti ditanya apa? Pesan-pesan moral apa saja. Tahu kan pesan moral kan? Nah, dalam cerita tadi, legenda. Halo, gimana? Udah siap? Udah siap semua? Nah, udah. Siapa yang mau tampil ke depan? Untuk ide pokok, siapa tadi yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan mitos atau fakta. Pukes adalah seorang putri raja. Fakta apa mitos? Mitos. Ya, mitos. Betul apa salah? Betul. Terus yang kedua? Danau Laut Tawar terbentuk dari luapan air di dalam gua. Mitos apa fakta? Mitos. Mitos. Betul apa salah? Betul. Yang ketiga? Ada banyak jenis ikan termasuk ikan depik di Danau Laut Tawar. Mitos apa fakta? Fakta. Betul apa salah? Betul. Lain. Lanjut. Danau Laut Tawar terletak di dataran tinggi Gayo. Fakta atau mitos? Fakta. Oke, baik. Terima kasih. Bagus. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Sekian dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan kelompok selanjutnya ke depan. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dahlia ingin menyampaikan hasil diskusi kami hari ini. 1. Asal-usul Danau Laut Tawar terbentuk dari kisah rakyat Gayo tentang terjadinya danau besar di Takengon. 2. Keserakaan dan kelalaian manusia kokok dalam legenda berbuat salah hingga membuat bencana. 3. Bencana alam kesalahan tersebut keluarnya air yang menenggelamkan daerah hingga menjadi danau. 4. Pesan moral manusia harus menjaga alam, tidak serakah, serta mencintai lingkungan. 5. Manfaat Danau Laut Tawar kini menjadi sumber air mata pencarian dan keindahan alam yang harus dilestarikan. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok Dahlia. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 2. Informasi penting, tuliskan minimal 3 informasi penting yang kamu temukan dalam cerita ini. Legenda Laut Tawar mengajarkan bahwa mencintai lingkungan berarti menjaga alam agar tetap lestari, karena kerusakan alam akan membawa penderitaan, sedangkan kelestarian alam akan membawa kesejahteraan. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya buat kelompok Melati. Dari kita tadi kan sudah bekerja kelompok, kemudian kalian sudah mempresentasi. Sekarang kita menganalisis dari yang tadi, mitos atau fakta. Apakah kalian sudah tahu? Sudah. Nah, dari Pukes adalah seorang putri raja. Apakah itu mitos atau fakta? Mitos, bagus. Kemudian ada lagi Danau Laut Tawar terbentuk dari luapan air di dalam gua. Apakah mitos atau fakta? Mitos. Kemudian ada banyak jenis ikan termasuk ikan depik di Danau Laut Tawar. Mitos atau fakta? Fakta, bagus. Kemudian Danau Laut Tawar terletak di dataran tinggi Gayo. Mitos atau fakta? Oke, bagus. Kemudian masyarakat Gayo menjaga kebersihan danau. Mitos atau fakta? Fakta.
Kemudian lagi suara tangisan wanita masih terdengar sampai sekarang di Danau Laut Tawar. Mitos apa fakta? Berarti bagaimana? Kalian sudah paham semuanya? Sudah. Oke, bagus. Setelah kita belajar hari ini, maka kita akan mengambil kesimpulan. Ayo sama-sama kita ambil kesimpulannya ya. Mengandung pesan moral bahwa kesombongan, janji dan kurangnya paham terhadap orang lain dapat membuat bencana. Selain itu, cerita ini menggambar kita menjaga hubungan baik, mensyukuri alam yang diberikan oleh Allah. Oke, baiklah. Setelah membuat kesimpulan, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kalian? Jadi pembelajaran hari ini menerapkan nilai moral, yaitu cinta kita yang pertama kepada Allah, kemudian cinta kita kepada lingkungan, dan satu lagi cinta kita kepada negara. Jadi dari rangkaian ini mengajarkan kita selalu mencintai dan menjaga alam, karena danau yang indah itu ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan agar tetap memberikan kehidupan manusia dan makhluknya. Ya, karena ini merupakan warisan leluhur dari tanah Gayo, sehingga kita harus mempertahankannya dan menjaganya, sehingga itu termasuk dalam mencintai negara. Maka tindak lanjut selanjutnya adalah kalian mencari lagi fact, legenda yang ada di bukan lagi daerah kita, tapi daerah lain untuk kita presentasikan seperti sekarang ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.